Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa Karangasem terletak jauh di pedalaman, diapit hutan lebat dan tanah makam tua yang usianya lebih tua dari ingatan para sesepuh. Jalan menuju desa hanyalah tanah becek yang jika musim hujan berubah menjadi lumpur licin, sedangkan di musim kemarau retaknya seperti kulit orang tua. Saat malam tiba, kabut tipis turun dari arah hutan, menutupi pematang sawah dan jalan desa. Udara menjadi dingin menusuk, dan dari kejauhan sering terdengar lolongan anjing bercampur suara seperti langkah kaki berat yang menyeret di tanah. Warga Karangasem percaya, tempat mereka bukan hanya dihuni manusia, tetapi juga makhluk gaib yang sudah lama mengakar di tanah itu. Ada makam tua di ujung timur desa, tepat di bawah pohon beringin raksasa, yang konon menjadi tempat persemayaman roh-roh penasaran dan jin penunggu. Siapapun yang nekat mendekat tengah malam, jarang kembali dengan selamat. Di tengah desa itu, berdiri sebuah rumah reot beratap rumbia yang nyaris ambruk. Di sanalah Bahar tinggal bersama ibunya, Mak Rukiah. Lantai rumah mereka dari tanah, dindingnya dari papan kayu yang lapuk dimakan rayap. Jika hujan deras, air merembes dari sela-sela atap, membasahi tikar tempat mereka tidur. Bahar adalah pemuda berumur 25 tahun dengan tubuh kurus, wajah tirus, dan tatapan mata yang selalu terlihat kesal. Ia hidup miskin sejak lahir. Ayahnya meninggal saat Bahar masih bayi, meninggalkan hanya utang dan rumah setengah jadi. Mak Rukiah, yang sejak muda sudah rapuh kesehatannya, menghidupi mereka dengan menjual sayur di pasar. Namun sekarang, tubuhnya makin renta, tulang-tulangnya terlihat jelas di balik kulit keriput, jalannya pincang, dan napasnya sering terengah-engah. Kemiskinan membuat Bahar menjadi bahan ejekan di desa. Anak-anak kecil suka melemparkan batu kecil ke arah rumahnya, sambil berteriak, "Rumah setan." Orang-orang dewasa memandangnya dengan tatapan merendahkan. Bahkan, para pedagang enggan mengajak Bahar bekerja karena dianggap membawa sial. Dagangan akan sepi jika dia ikut membantu. Siang itu, Bahar pulang dari pasar dengan langkah lesu. Uang hasil membantu mengangkat barang di pasar tidak seberapa, bahkan hanya cukup untuk membeli beras murah dan sedikit garam. Saat ia melewati warung milik Pak Sarmo, terdengar suara cekikikan para pemuda desa. Itu Bahar si miskin. Kalau mau jadi kaya, coba ikut pesugihan kayak si Jirin. Tuh, kemarin masih kere, sekarang udah punya motor baru, kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Bahar mendengarnya, tapi memilih diam. Hatinya panas. Ia tahu, Jirin memang mendadak kaya setelah pergi seminggu keluar desa. Rumor mengatakan, Jirin melakukan semacam ritual pesugihan di hutan dekat Karangasem. Sesampainya di rumah, Bahar menemukan ibunya duduk di sudut, mencoba menyalakan tungku dengan tangan gemetar. Api sulit menyala karena kayu bakar basah. Bahar menghela napas panjang, lalu membantu. Namun wajahnya tetap murung. "Harusnya kita nggak hidup kayak gini, Mak," gumamnya lirih. Mak Rukiah hanya tersenyum lemah. "Bahar, rezeki itu sudah ada yang atur. Jangan iri sama orang lain." Kata-kata itu justru membuat Bahar semakin kesal. Dalam hatinya, ia merasa nasibnya tak adil. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Cahaya lampu minyak temaram menyorot bayangan dinding yang bergerak-gerak. Mak Rukiah sudah tidur lebih awal. Batuknya sesekali terdengar. Bahar duduk sendirian di teras, menatap hutan di kejauhan. Suara kodok bersahutan, tapi di sela-selanya, ia mendengar sesuatu yang berbeda, seperti bisikan yang samar, datang dari arah gelap hutan. Entah mengapa, hatinya merasa ditarik. Ia berdiri, melangkah ke jalan tanah yang menuju tepi hutan. Udara di sana lebih dingin, kabut turun pekat. Pohon-pohon besar berdiri rapat, batangnya basah oleh embun. Dari sela pepohonan, ia melihat titik cahaya kecil, seperti api lilin. Bahar mendekat, dan cahaya itu perlahan berubah menjadi sosok. Sosok itu adalah lelaki tua dengan tubuh kurus, kulit pucat seperti tak pernah kena matahari, dan mata hitam pekat tanpa warna putih. Pakaian yang ia kenakan lusuh,
dan di tangannya menggenggam tongkat kayu yang ujungnya mengeluarkan asap tipis berbau busuk, seperti campuran melati layu dan darah. "Bahar!" Suara lelaki itu berat, bergema di telinga, seolah diucapkan dari dalam kepalanya. "Aku tahu isi hatimu. Kau ingin kaya, ingin semua orang tunduk padamu, bukan?" Bahar tertegun. "Siapa? Siapa kau?" "Aku, Mbah Jatiraga, penjaga rahasia kekayaan yang tidak dimiliki manusia biasa. Jika kau mau, aku bisa memberimu emas, rumah, dan kekuasaan." Tapi, ia mencondongkan wajahnya, senyumnya memperlihatkan gigi hitam runcing. "Kau harus memberi sesuatu yang sangat berharga." Bahar merasa napasnya memburu. "Apa yang harus kuberi?" Mbah Jatiraga mengangkat jarinya, lalu menunjuk ke arah rumah Bahar di kejauhan. "Darah ibumu." Darah seorang ibu adalah pemanggil yang paling kuat untuk mengikat perjanjian dengan iblis makam Karangasem. Sekujur tubuh Bahar merinding. Ia ingin marah, tapi rasa penasaran dan godaan yang tiba-tiba menyelinap di hatinya membuatnya tak bergerak. Lelaki tua itu lalu merogoh saku jubahnya, mengeluarkan sepotong kain putih berlumuran darah dan sebotol minyak kecil yang mengeluarkan bau anyir menyengat. "Simpan ini. Jika kau siap, malam purnama datang sebentar lagi." Angin kencang bertiup, kabut menebal, dan dalam sekejap sosok Mbah Jatiraga menghilang seperti tertelan kegelapan. Bahar berdiri terpaku, kain dan botol minyak itu kini ada di genggamannya. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara ibunya memanggil dari rumah. Suara itu terasa jauh, padahal jaraknya tak lebih dari 100 meter. Malam itu, Bahar kembali dengan langkah berat. Hatinya bergejolak antara ngeri dan tergoda. Dan dari dalam hutan Karangasem, terdengar sayup-sayup suara tawa rendah yang menyeramkan, seolah mengikuti langkahnya pulang. Sejak malam perjumpaan singkat itu, pikiran Bahar tidak pernah tenang. Ia menyembunyikan kain berlumur darah dan botol minyak anyir pemberian Mbah Jatiraga di bawah tikar. Setiap malam, ketika lampu minyak padam dan Mak Rukiah tertidur, ia mencium bau menyengat dari botol itu, seolah isinya merembes keluar dan merasuki udara di rumahnya. Hujan turun deras malam itu. Angin bertiup kencang, membuat daun pisang di belakang rumah berderak-derak seperti suara langkah kaki mengitari pekarangan. Mak Rukiah tidur dengan batuk yang sesekali memecah keheningan. Bahar gelisah, seperti ada yang memanggilnya keluar. Tanpa pikir panjang, ia mengenakan sarung, menyelipkan pisau dapur di pinggang, entah untuk apa, lalu melangkah keluar. Hujan membasahi seluruh tubuhnya, tapi anehnya ia merasa hangat, seolah ada kekuatan yang membimbing kakinya. Jalan setapak menuju hutan Karangasem semakin licin. Kabut tebal turun begitu ia melewati batas desa. Tiba-tiba, di tengah kabut, cahaya merah muncul di kejauhan. Cahaya itu tidak seperti obor atau lampu, melainkan seperti bara api yang berdenyut pelan, memanggilnya. Bahar mendekat, dan cahaya itu mengungkap sebuah sosok yang berdiri di bawah pohon besar. Mbah Jatiraga. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Kulitnya seperti lilin yang mulai meleleh, dengan guratan urat hitam di pelipis. Matanya tetap hitam pekat, tanpa sedikit pun bagian putih. Senyumnya lebar, tapi bibirnya pecah-pecah, dan dari sela giginya mengalir sedikit darah segar. "Aku tahu kau akan datang," ucapnya dengan suara berat yang membuat dada Bahar bergetar. "Bau hatimu sudah sampai padaku. Bau orang yang lapar akan kekuasaan." Bahar menelan ludah. Aku ingin tahu, ritual itu, apa yang harus kulakukan?" Mbah Jatiraga terkekeh pelan. Suaranya seperti batu beradu di dasar sumur. "Tidak semua orang bisa. Darah seorang ibu adalah pintu. Ia membawa kehidupan dan kematian. Saat kau menghisapnya, kau akan memanggil penunggu beringin Karangasem. Iblis itu akan menandai tubuhmu, dan dari situ kekayaan akan mengalir padamu." Bahar mengerutkan kening. Kalau ibuku menolak, kalau dia tahu. Itulah mengapa ritual ini dilakukan saat ia tidur. Hanya setetes di awal. Jangan berlebihan, atau ia akan mati sebelum waktunya, dan perjanjian akan batal. Setiap purnama, kau harus mengulanginya. Darahnya adalah jembatan,
Sampai saatnya, tumbal terakhir. Bahar terdiam. Kata-kata, tumbal terakhir, membuat jantungnya berdegup kencang. Tapi Mbah Jatiraga tidak memberi kesempatan untuk bertanya. Lelaki tua itu merogoh karung lusuh yang tergantung di bahunya, lalu mengeluarkan benda-benda aneh. Kendi tanah liat berwarna hitam legam, sepotong pisau berkarat dengan gagang tulang, dan segenggam dupa yang baunya menusuk hidung. Kau akan memerlukan ini. Letakkan kendi di bawah tempat tidur ibumu. Saat kau melukai jarinya, biarkan darah pertama menetes ke dalam kendi, lalu tempelkan bibirmu pada lukanya. Bacakan mantra ini. Ia memberikan selembar kain kecil penuh tulisan aneh berwarna merah gelap, seperti ditulis dengan darah. Tulisan itu tidak menyerupai huruf yang Bahar kenal, melainkan garis-garis melingkar dan simbol aneh yang membuat mata terasa perih jika terlalu lama menatapnya. Jangan sekalipun membaca mantra ini di siang hari, perintah Mbah Jatiraga. Dan jangan pernah berhenti di tengah pembacaan. Penunggu beringin tidak suka dipanggil separuh hati. Bahar menggenggam semua benda itu dengan tangan bergetar. Hujan yang deras membuat kain pakaiannya menempel di kulit, tapi ia merasa seakan panas membakar dari dalam tubuhnya. Mbah Jatiraga lalu menatapnya dalam-dalam. Bahar, sekali kau memulai, kau tak akan bisa kembali. Kau akan mendapatkan emas, tanah, dan hormat. Tapi darah ibumu akan menjadi nafas kekayaanmu. Tanpa itu, kau akan layu, miskin, dan mati seperti anjing kurap. Kata-kata itu menusuk telinga Bahar. Sebagian dirinya ingin melempar semua benda itu dan lari pulang, tapi ada bagian lain yang berbisik, kau pantas kaya. Kau berhak membalas semua hinaan itu. Tiba-tiba, dari arah belakang Mbah Jatiraga, terdengar suara langkah berat, seperti kaki besar yang menyeret rantai di tanah becek. Kabut di belakang pohon beringin terbelah, dan sesosok makhluk hitam raksasa tampak samar. Tubuhnya seperti ditutupi bulu lebat. Kepalanya rendah dengan dua mata merah menyala menatap Bahar. Nafasnya berat, mengeluarkan uap seperti hembusan api dari kawah. Bahar mundur setapak, tapi Mbah Jatiraga mengangkat tangannya. Dia hanya ingin mengenalimu, sebelum kau menjadi miliknya. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman rendah, lalu perlahan menghilang di balik kabut. Hening. Hanya suara hujan yang menetes dari daun-daun besar di atas mereka. Pulanglah, Bahar. Persiapkan dirimu. Purnama tinggal 3 malam lagi. Jika kau gentar, jangan datang. Tapi ingat, sekali kau menolak, dia akan datang mengambilmu, meski kau sembunyi di balik doa. Mbah Jatiraga berbalik, berjalan perlahan ke dalam kabut, dan tubuhnya lenyap tanpa jejak. Bau dupa anyir tertinggal di udara, menusuk hidung hingga Bahar hampir muntah. Bahar menatap kendi, pisau, dan dupa di tangannya. Hujan membasahi benda-benda itu, tapi anehnya, mereka tidak dingin, justru terasa hangat, seperti memegang tubuh hidup. Ia pulang dengan langkah cepat, namun setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya di balik gelap dan kabut. Sampai di rumah, ia meletakkan benda-benda itu di bawah kolong tempat tidurnya. Mak Rukiah masih terlelap. Wajahnya pucat di bawah cahaya lampu minyak. Bahar berdiri di dekatnya, memperhatikan jemari kurus ibunya. Ia membayangkan pisau itu menores sedikit kulitnya. Darahnya menetes, dan dirinya menghisapnya seperti orang kehausan. Bulu kuduknya meremang. Antara takut dan bernafsu, ia tahu ia sudah melangkah ke jalan yang tak akan memberinya kesempatan untuk kembali. Sejak malam pertemuan terakhir dengan Mbah Jatiraga, tidur Bahar tidak pernah lagi terasa tenang. Setiap ia memejamkan mata, dunia mimpinya berubah menjadi tempat yang dingin, basah, dan berbau anyir. Malam pertama, ia bermimpi berada di tengah makam tua Karang Asem. Pohon beringin raksasa berdiri di atas gundukan tanah basah. Akar-akarnya seperti urat hitam yang merayap, membelit nisan-nisan tua. Di bawah beringin itu, ia melihat ibunya, Mak Rukiah, duduk terikat dengan tali dari rambut manusia, tubuhnya gemetar. Dari balik kabut, muncul sosok raksasa hitam. Tubuhnya besar, kepalanya rendah, matanya merah menyala. Lidahnya panjang menjulur, mengitari leher Mak Rukiah,
lalu meneteskan cairan hitam ke wajahnya. Bahar ingin berlari, tapi kakinya terkubur di tanah lumpur. Mak Rukiah menatapnya, bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan bisikan serak. Bahar, darahku, darahku. Ia terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, tapi kali ini ia melihat dirinya sendiri, berlutut di depan ibunya, menghisap darah dari jarinya sambil tertawa. Darah itu terasa manis di lidahnya, membuat tubuhnya panas seperti sedang dibakar api yang nikmat. Siang harinya, Bahar mencoba melupakan mimpi itu. Ia membantu seorang pedagang di pasar mengangkat karung beras, berharap pikirannya teralihkan. Namun di tengah pasar, ia melihat Jirin, tetangganya yang mendadak kaya, datang dengan motor baru. Warga berkerumun, memuji dan iri. Bahar melihat wajah Jirin sebentar, dan seolah ada bayangan hitam berdiri di belakangnya, mengelus pundaknya. Salah satu pemuda di pasar berseru sambil melirik ke arah Bahar. Kalau mau kaya, Bahar ikut aja cara Jirin. Katanya sih cuma semalam di hutan, pulang-pulang langsung penuh uang. Suara tawa menyusul setelah itu. Bahar hanya diam, tapi matanya menatap tajam ke arah mereka. Di dalam hati, ia merasa semakin tergoda. Sore itu, ia kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Mak Rukiah sedang duduk di teras, menjemur pakaian tipisnya yang sudah banyak robek. Wajah ibunya tampak lelah, tapi tetap tersenyum saat melihatnya. Bahar merasa dadanya sesak, bukan karena sayang, tapi karena teringat kata-kata Mbah Jatiraga, darah ibumu adalah pintu kekayaan. Malamnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih mengerikan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hujan deras, di bawah beringin karang asem. Di depannya, kendi hitam penuh darah. Dari dalam kendi, muncul tangan-tangan kurus berkulit pucat, mencoba meraih wajahnya. Di langit, bulan purnama memancarkan cahaya merah. Tiba-tiba, suara Mbah Jatiraga terdengar di telinganya, jelas sekali. 3 malam lagi, Bahar, atau semua yang kau inginkan akan hilang selamanya. Bahar terbangun dengan mata merah. Tangannya secara tidak sadar menggenggam pisau berkarat pemberian Mbah Jatiraga yang ia simpan di bawah bantal. Entah bagaimana, benda itu terasa hangat seperti baru dipegang seseorang. Hari-hari berikutnya, Bahar mulai sering melamun. Wajahnya muram, tapi di matanya ada kilatan aneh. Ia jarang berbicara dengan ibunya, hanya menjawab singkat setiap kali diajak bicara. Sampai pada sore menjelang purnama, hujan turun tipis. Langit kelabu, angin membawa bau tanah basah bercampur aroma melati yang busuk. Saat Bahar duduk sendirian di teras, seekor burung gagak hitam hinggap di pagar bambu, menatapnya lama. Dari paruhnya menetes cairan merah seperti darah. Burung itu lalu terbang ke arah hutan karang asem, menghilang di antara kabut. Bahar berdiri, menatap arah burung itu menghilang. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menuntunnya, ia berjalan ke belakang rumah dan menggali tanah di bawah pohon pisang. Dari sana ia mengeluarkan kendi hitam, pisau berkarat, dupa, dan kain bertulisan merah yang ia sembunyikan. Ia menatap benda-benda itu satu persatu, dan di dalam hatinya, keputusan mulai terbentuk. Tidak ada lagi keraguan. Semua hinaan warga, kemiskinan, dan mimpi-mimpi yang mengganggu telah membuatnya yakin, ia akan melakukan ritual itu. Malam itu, saat Mak Rukiah sudah terlelap, Bahar duduk di lantai dengan dupa menyala. Bau anyir bercampur melati busuk memenuhi kamar. Ia memandangi ibunya yang tidur dengan mulut sedikit terbuka. Napasnya berat. Jemari kurus itu terlihat rapuh. Seakan sekali gores sudah akan pecah. Bahar menyentuh pisau berkarat itu. Ujungnya dingin, tapi genggamannya mantap. Ia menutup mata, membayangkan emas, rumah besar, dan semua orang yang pernah menghinanya kini tunduk padanya. Dalam bayangannya, ia sudah berdiri sebagai orang paling disegani di Karang Asem. Saat matanya terbuka kembali, tatapannya berubah, dingin dan tak tergoyahkan. Keputusan telah diambil. Purnama tinggal 2 malam lagi, dan Bahar sudah siap menukar darah ibunya demi harta yang tak pernah ia punya. Di luar rumah, angin malam membawa suara samar.
Suara tawa berat Mbah Jatiraga yang menggema dari arah hutan, seolah menyambut pilihan yang baru saja ia buat. Malam itu, langit desa Karangasem seperti kain hitam yang disobek-sobek petir. Angin bertiup kencang membawa bau anyir seperti darah basi. Anjar duduk di teras rumahnya, matanya terus mengarah ke jalan setapak yang menuju ke bukit kecil di belakang desa. Di sanalah ritual ke-10 akan dilakukan malam ini. 3 malam terakhir, suara lirih tangisan wanita sering terdengar dari arah bukit itu. Warga yang pernah lewat mengaku melihat sosok perempuan pucat dengan rambut panjang tergerai, berjalan tertatih sambil memegangi perutnya yang berlumuran darah. Namun, setiap kali didekati, sosok itu hilang begitu saja, meninggalkan jejak darah yang menetes di tanah. Anjar sudah siap. Di tangannya ada seutas kain merah yang diambil dari perut seekor kambing hitam yang dikorbankan malam sebelumnya. Kain itu konon akan menjadi pembuka gerbang bagi sang penunggu yang menjadi sumber pesugihan. Namun malam ini berbeda. Raka, paman Anjar, memberi peringatan keras. Kalau kamu gagal malam ini, Anjar, tumbal yang diambil bukan cuma nyawamu, tapi semua darah keluargamu akan diisap habis. Ucapan itu membuat bulu kuduk Anjar meremang. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut. Tapi di kepalanya hanya ada satu pikiran, uang. Ia sudah terlanjur mencicipi manisnya kemewahan pesugihan ini, uang yang mengalir deras tanpa harus bekerja. Dan untuk mempertahankannya, malam ini ia harus menelan rasa jijik dan takut. Menjelang tengah malam, Raka mengajak Anjar naik ke bukit. Udara semakin dingin menusuk tulang. Bulan tertutup awan gelap, dan hanya lampu petromax tua yang mereka bawa menjadi penerang. Di puncak bukit, sebuah gubuk reot berdiri miring. Atapnya bocor, dindingnya penuh lubang, dan di tengahnya ada sebuah dipan kayu dengan tikar anyaman bambu yang sudah lapuk. Di sana, seorang perempuan tua sudah duduk bersila. Matanya sayu, kulit wajahnya pucat kekuningan, dan bibirnya pecah-pecah. Dialah Ibu Sarti, ibu kandung Anjar sendiri. Wanita yang telah membesarkannya seorang diri, kini duduk menunduk tanpa suara, seperti pasrah pada nasib. Anjar mendekat. Bu. Ibu Sarti menoleh pelan. Tatapannya kosong, seperti sudah tidak mengenali anaknya. Kau sudah siap, Jar? Suara Ibu Sarti bergetar, lemah. Anjar tak menjawab. Ia hanya menatap wajah ibunya lama-lama. Perasaan bersalah mulai merayap, tapi Raka berbisik di telinganya. Ingat, ini demi kelangsungan hidupmu. Satu tetes darahnya akan memanggil sang penunggu dan memperkuat perjanjianmu. Anjar memejamkan mata. Jantungnya berdegup cepat. Tangannya gemetar saat Raka menyerahkan sebilah pisau kecil berukir huruf-huruf kuno. Pisau itu dingin seperti es, dan seakan berdenyut di genggamannya. Ritual dimulai. Raka menaburkan bunga Kamboja yang sudah layu ke sekeliling dipan. Ia lalu menyiramkan air dari kendi tanah liat yang mengeluarkan bau anyir. Asap dupa menyelimuti ruangan, membuat mata perih. Anjar disuruh duduk di hadapan ibunya. Sayatlah pergelangan tangannya, lalu hisap 3 teguk, kata Raka dengan nada perintah. Tangan Anjar bergetar hebat. Bu, maafin aku, ucapnya lirih, sebelum pisau itu menyentuh kulit ibu kandungnya. Darah segar memancar, hangat, kental, dan beraroma besi. Anjar menahan napas sebelum bibirnya menempel di luka itu. Lidahnya mengecap rasa logam yang getir, sekaligus sensasi panas yang menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Di telinganya, ia mulai mendengar bisikan-bisikan asing, suara-suara yang menyebutkan janji kekayaan, emas, dan kuasa. Ibu Sarti mengerang pelan, matanya terpejam menahan sakit. Tapi anehnya, tidak ada amarah di wajahnya, hanya pasrah, seolah sudah tahu bahwa malam ini adalah takdirnya. Saat tegukan ketiga ditelan, semua lampu padam. Petromax mati, dan kegelapan total menyelimuti gubuk itu. Anjar merasakan hawa dingin luar biasa, seperti ada yang menyentuh tengkuknya. Dari sudut ruangan, suara langkah kaki terdengar, pelan tapi berat, mendekat. Raka langsung bersujud di lantai. Sang penunggu telah datang, bisiknya. Anjar mencoba melihat, tapi matanya tak mampu menembus gelap.
Yang terlihat hanya 2 titik cahaya merah menyala, mata sang penunggu. Nafasnya berat, terdengar seperti binatang besar yang kelaparan. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin dan kasar menyentuh kepala Anjar. Ia merasakan sesuatu seperti duri-duri kecil menusuk kulitnya. Suara berat itu berbisik, "Kau sudah memilih jalan ini. Mulai malam ini, darah keluargamu adalah milikku." Anjar ingin berteriak, tapi mulutnya terasa terkunci. Tubuhnya kaku. Darah di dalam dirinya seakan mengalir lebih cepat, panas, dan membuat kepalanya berdenyut. Lalu, dalam sekejap, mata merah itu menghilang. Lampu Petromax menyala kembali dengan sendirinya. Ibu Sarti terkulai lemas di dipan. Napasnya tersengal. Wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya membiru. Raka tersenyum puas. "Selamat, Anjar. Kau resmi menjadi bagian dari perjanjian darah ini." Anjar menatap ibunya yang hampir tak sadarkan diri. Hatinya berdesir, antara menyesal dan ketakutan. Tapi di sudut pikirannya, ia mulai merasa bersemangat. Entah kenapa, tubuhnya dipenuhi energi baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia tidak tahu, sejak malam itu, hidupnya sudah bukan miliknya lagi. Dan setiap detak jantung ibunya, kini terhitung mundur. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangasem. Angin kencang membuat ranting-ranting pohon menampar-nampar atap rumah warga, dan suara petir memecah langit seperti gong kematian. Rumah Arman tampak gelap gulita, hanya sesekali cahaya kilat yang menyorot ke dalam melalui celah jendela, menampakkan sosoknya yang duduk termenung di ruang tengah. Di tangannya, sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan kental merah kehitaman beraroma anyir. Bau itu menusuk hidung, bau darah yang sudah mulai mengental. Matanya kosong, tapi bibirnya bergetar seperti sedang menahan sesuatu. Sejak ritual aneh yang dilakukannya bersama dukun Randa Murni 3 hari lalu, Arman tak pernah lagi tidur nyenyak. Bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat wajah ibunya, pucat, dengan mata melotot, dan darah menetes dari mulutnya. Suara napas ibunya terengah-engah, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di telinga Arman. "Arman, anak durhaka." Suara itu seperti keluar dari perut bumi. Arman mencoba mengalihkan pikirannya dengan meminum sisa darah dari mangkuk itu. Dia meneguknya perlahan, berharap bisa merasakan kekuatan seperti yang dijanjikan Randa Murni. Tapi malam ini, rasanya berbeda. Lidahnya seperti melepuh, dan perutnya mual luar biasa. Ia membanting mangkuk itu ke lantai, pecah, dan darah kental itu tercecer, menebarkan bau amis yang semakin menusuk. Tiba-tiba, duk! Suara keras terdengar dari bawah rumah. Arman menoleh. Rumahnya yang berdiri di atas pondasi tanah berlapis batu itu tidak punya ruang bawah tanah. Tapi suara itu jelas berasal dari bawah kakinya, seolah ada sesuatu yang memukul-mukul dari dalam tanah. "Arman, buka, aku di sini." Suara lirih, namun serak, terdengar dari bawah. Arman berdiri dengan kaki gemetar. Dia menunduk, menempelkan telinganya ke lantai papan ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu, suara ibunya. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah mengubur ibunya sendiri di hutan setelah ritual itu? "Anak durhaka, darahku belum cukup, aku haus." Kali ini suaranya disertai bunyi cakaran di bawah lantai. Kerak, kerak, kerak. Arman mundur beberapa langkah, keringat dingin membasahi wajahnya meski udara malam begitu menusuk. Bau anyir semakin pekat, seolah darah segar mengalir tepat di bawah rumah. Lampu gantung di ruang tengah tiba-tiba bergoyang, lalu padam, meninggalkan ruangan dalam gelap gulita. Kilat menyambar, dan dalam cahaya sepersekian detik itu, Arman melihat, ada tangan pucat penuh tanah menyembul dari celah papan lantai. Jemari itu panjang, kukunya hitam, dan darah menetes dari ujungnya. "Arman!" Jerit itu begitu dekat, membuat telinganya berdengung. Arman menjerit, lalu berlari ke dapur. Dia meraih pisau dapur dan tanpa berpikir panjang mulai menghantam lantai di ruang tengah, mencoba menghancurkan papan yang bergetar hebat. Tapi setiap kali pisaunya menembus kayu, bau busuk menyeruak lebih kuat,
bau daging busuk bercampur tanah basah. Dari celah papan yang terbuka, muncul sepasang mata merah menyala. Itu bukan mata manusia biasa, bola matanya bulat penuh, tanpa bagian putih, dan pupilnya membesar seperti milik binatang kelaparan. Arman tertegun, tak mampu bergerak. Dua tangan pucat itu meraih kakinya. Dingin, licin, dan berlumur tanah. Arman menendang, berusaha melepaskan diri, tapi cengkraman itu begitu kuat hingga hampir membuat tulang kakinya patah. "Kau belum memberiku yang terakhir." Suara itu terdengar seperti dari mulut ibunya, tapi bercampur desisan ular. Arman berteriak histeris dan meraih kendi berisi air di meja, lalu menuangkannya ke arah tangan itu. Anehnya, tangan pucat itu langsung melepaskan cengkramannya, disertai jeritan melengking yang menusuk gendang telinga. Arman tak tahu apakah itu karena air biasa, atau karena ibunya kini tak sepenuhnya manusia. Tanpa membuang waktu, ia meraih mantel, membuka pintu, dan berlari keluar rumah meski hujan deras mengguyur. Tapi ketika kakinya menginjak tanah halaman depan, dia membeku. Di bawah pohon mangga tua di depan rumahnya, berdiri sosok ibunya. Pakaiannya masih sama seperti malam ritual, kebaya coklat lusuh yang basah kuyup, rambut panjang menutupi wajahnya, dan darah menetes dari dagunya. "Arman, kembalikan sisanya," katanya sambil berjalan perlahan mendekat. Setiap langkah yang diambil sosok itu, tanah di sekitarnya seperti menghitam. Rumput layu seketika, dan udara menjadi begitu dingin sampai napas Arman membentuk uap. Arman berbalik ingin lari, tapi jalan menuju gang desa seperti memanjang tak berujung. Dia berlari dan berlari, tapi tetap saja ujung gang itu tak kunjung terlihat. Saat ia menoleh ke belakang, ibunya sudah berada tepat di belakangnya. Tangan pucat itu menyentuh bahunya. Dingin seperti es, namun membakar kulitnya. Arman menjerit dan memukul tangan itu, tapi sentuhan itu membuat seluruh tubuhnya lemas. "Darah ibu, tak boleh kau simpan sendirian," bisik sosok itu sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja. Hujan masih turun, tapi semuanya hening. Arman berdiri terengah-engah di tengah jalan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun ketika ia menunduk, kakinya terendam dalam genangan air yang berwarna merah. Bau anyir itu kembali memenuhi hidungnya. Arman menatap tangannya. Di sana, masih ada bekas cengkraman hitam membiru yang tak mungkin hilang begitu saja. Dia tahu satu hal, ibunya belum benar-benar mati. Dan sepertinya, tanah di desa Karangasem kini telah menjadi perut neraka yang siap memuntahkan arwah pendendam kapan saja. Hujan turun deras malam itu, membuat suara di atap rumah kayu tua milik keluarga Sarman terdengar seperti ribuan kuku menggaruk-garuk genting. Angin menderu membawa aroma tanah basah bercampur bau amis yang tak wajar, bau yang semakin menusuk saat masuk ke ruang depan rumah. Di dalam kamar depan, Mak Sumirah berbaring lemah di atas dipan reot. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun cepat seperti orang baru saja berlari jauh. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka. Di luar kamar, langkah kaki Sarman terdengar mendekat perlahan. Setiap injakan terasa berat dan lambat, seolah dia sedang menahan sesuatu yang menggelegak di dalam dirinya. Suara kering logam kecil bergemerincing di tangannya. Sebuah cangkir besi tua yang sejak beberapa hari lalu selalu ia sembunyikan di bawah bantal. Cangkir itu bukan sembarang cangkir. Permukaannya berkarat, dengan ukiran menyerupai wajah iblis yang melotot. Matanya merah membara setiap kali terkena cahaya lampu minyak. Konon, benda itu adalah wadah darah persembahan untuk pesugihan yang ia jalani. Sarman masuk ke kamar dengan wajah pucat namun, matanya memancarkan gairah aneh. "Mak, aku bawain air," ujarnya pelan, mencoba terdengar tulus. Namun Mak Sumirah hanya menatap, seolah sudah tahu niat sebenarnya anaknya. "Sam, kau jangan lanjutkan ritual gila itu," suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah derasnya hujan. "Kalau kau teruskan, kau akan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Sarman meletakkan cangkir di meja kecil di samping tempat tidur, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya yang dingin menggenggam tangan ibunya, namun genggaman itu terlalu kuat, menyakitkan, membuat sendi-sendi jari Mak Sumirah berderit. "Mak, semua ini demi kita.
Demi kekayaan yang akan bikin hidup kita nggak susah lagi, ucapnya sambil menunduk. Namun di ujung bibirnya terselip senyum tipis yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Lampu minyak di sudut kamar tiba-tiba berkelip. Nyalanya redup dan bergoyang. Angin entah dari mana meniup masuk, membuat suhu ruangan turun drastis. Mak Sumirah merasa seolah ada bayangan bergerak di dinding, bayangan besar dengan tanduk melengkung yang berdiri tepat di belakang Sarman. "Sam, tolong hentikan." Suara Mak Sumirah mulai terputus-putus. Tapi Sarman mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik sakunya. Pisau itu berkilat aneh di bawah cahaya lampu yang redup, seperti berlapis sesuatu yang hitam pekat. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena antusias. Ia tahu, malam ini adalah malam ketiga dari siklus bulan tertentu, waktu terbaik untuk melakukan ritual penyerapan darah, menurut petunjuk yang diberikan makhluk di gubuk pesugihan. Mak Sumirah mencoba menarik tangannya, tapi kekuatan Sarman seperti berlipat ganda. Ia mencengkeram pergelangan ibunya dan menekan pisau itu ke kulit tipis di bagian bawah lengan. "Hanya sedikit saja, Mak, cuma setetes untuk awal," ucapnya dengan nada yang terlalu tenang untuk seseorang yang akan menyakiti darah dagingnya sendiri. Ketika ujung pisau menggores kulit, darah merah pekat merembes keluar. Aroma besinya langsung memenuhi udara kamar. Sarman menaruh cangkir itu di bawah tetesan darah, menatapnya jatuh satu demi satu, seolah setiap tetes adalah emas cair. Mak Sumirah meringis, tubuhnya bergetar. "Astagfirullah, Sam, kau bukan lagi anakku," bisiknya. Namun, pada tetes keenam, sesuatu yang tak terlihat mulai terjadi. Dari sudut kamar, muncul kabut tipis yang semakin lama semakin pekat. Di balik kabut itu, mata merah menyala muncul, disusul siluet sosok tinggi besar dengan wajah menyerupai kambing namun mulutnya seperti manusia. Lebar, penuh gigi tajam, dan berlumuran darah. Sarman tersenyum puas. Ia tahu, itu adalah tamu yang ia undang. Suara berbisik mulai terdengar di kepalanya. Suara berat yang memuji tindakannya. "Teruskan, darah ibu sendiri adalah persembahan termurni, minumlah." Tanpa berpikir, Sarman mengangkat cangkir itu ke bibirnya. Darah hangat mengalir ke tenggorokannya. Rasanya asin, pekat, dan membuat tubuhnya seperti dialiri listrik. Detak jantungnya bertambah cepat, matanya berdenyut-denyut, dan ia merasa seolah bisa mendengar detak jantung ibunya dari jauh. Mak Sumirah menangis, tapi suaranya tertelan deru hujan dan tawa lirih anaknya. Bayangan iblis itu semakin dekat, kini berdiri tepat di belakang Sarman. Tangannya yang panjang dan berbulu hitam pekat menyentuh bahu lelaki itu. Lampu minyak padam. Kamar tenggelam dalam gelap. Hanya aroma darah dan napas berat yang terdengar. Ketika lampu kembali menyala tiba-tiba karena tiupan angin, Mak Sumirah melihat wajah anaknya sudah berubah. Matanya memerah penuh, bibirnya berlumur darah, dan di sudut mulutnya terselip taring kecil yang sebelumnya tak pernah ada. Malam itu, Desa Karangasem tak tahu bahwa salah satu warganya baru saja membuka pintu bagi kegelapan yang lebih besar. Dan ritual itu baru saja dimulai. Angin malam di Desa Karangasem bertiup kencang, membuat dedaunan di pekarangan rumah Ibu Sari bergesekan seperti suara bisikan. Langit tampak gelap gulita, seolah bulan enggan menampakkan diri. Hanya ada suara serangga malam yang terdengar lirih. Namun bahkan suara itu pun seperti membawa ketegangan. Di dalam rumah panggung tua itu, Ibu Sari duduk di kursi kayu dekat jendela. Tubuhnya tampak semakin kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung dalam. Tangannya bergetar ketika mencoba menyuapkan sendok nasi ke mulutnya. Tapi entah mengapa, setiap kali ia makan, rasanya mual dan pahit. Ia tidak tahu kalau itu adalah efek dari ritual pesugihan yang dilakukan anaknya sendiri. Sementara itu, Bayu, anak tunggalnya, duduk di ruang belakang, menatap sesuatu yang dibungkus kain hitam. Di dalamnya ada botol kecil berisi darah kental berwarna gelap. Itu adalah darah hasil dari ritual sebelumnya, yang diambil secara diam-diam dari tubuh ibunya ketika ia tidur. Aroma besi yang amis menusuk hidungnya, namun bagi Bayu, itu adalah wangi keberuntungan. Malam ini, Bayu mendapat pesan dari dukun pesugihan yang membimbingnya, Mbah Darmo. Pesan itu singkat tapi mengerikan. Kalau mau kaya raya tanpa batas,
Malam ini harus habis. Jangan sisakan setetes pun. Bayu menggenggam botol darah itu erat-erat. Ada rasa ragu di dalam hatinya. Tapi bayangan emas, mobil mewah, dan rumah besar terus membujuk pikirannya. Di sudut ruangan, suara seperti bisikan samar mulai terdengar. Minum, minum semuanya, biar kau jadi raja. Bayu memejamkan mata, mencoba mengusir suara itu, tapi semakin ia menolak, semakin jelas suara tersebut, seperti ada seseorang berbisik tepat di telinganya. Sekitar pukul 11 malam, Ibu Sari beranjak ke kamarnya. Lampu minyak yang redup membuat bayangan tubuhnya bergerak di dinding. Ia merasa tidak enak badan sejak sore, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya, dan hawa dingin seperti merayap di tulang. Ia berbaring di tempat tidur, mencoba memejamkan mata. Tapi ia terbangun oleh suara langkah kaki pelan dari luar kamarnya. Awalnya ia pikir itu hanya Bayu yang ke kamar mandi, tapi langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. "Ibu," suara Bayu terdengar pelan, hampir seperti orang berbisik dari mimpi buruk. "Iya, Yu, kenapa belum tidur?" tanya Ibu Sari dengan suara lemah. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi engsel pintu berdecit ketika Bayu membukanya perlahan. Wajahnya setengah tertutup bayangan, tapi mata hitamnya berkilat aneh, seperti bukan mata manusia. Bayu melangkah masuk, membawa mangkuk kecil berisi cairan merah. "Bu, minum ini, biar ibu cepat sembuh," ucapnya dengan nada datar. Ibu Sari mengernyit, mencium aroma amis yang menusuk. "Ini darah, Yu?" Bayu tidak menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, lalu menatap ibunya dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ibu sayang aku?" tanya Bayu tiba-tiba. "Tentu saja, Yu. Kamu anakku satu-satunya," jawab Ibu Sari dengan mata mulai berkaca-kaca. Bayu tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. "Kalau begitu, maafkan aku, Bu." Dalam hitungan detik, Bayu mengeluarkan sebilah pisau kecil dari balik bajunya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena kegirangan yang sakit. Ia mengangkat pisau itu, lalu menunduk mendekati ibunya. Ibu Sari menjerit kaget, mencoba bangkit, tapi Bayu menahan tubuhnya dengan kekuatan yang tidak biasa. "Bayu, kamu mau apa?" "Astaga, anak gila, lepasin ibu," teriaknya. Bayu hanya membisikkan mantra yang pernah diajarkan Mbah Darmo. Suaranya serak dan terdengar seperti suara orang lain yang keluar dari mulutnya. Ketika mantra selesai, tubuh Ibu Sari melemah, matanya berkedip lambat, dan jeritannya berubah menjadi erangan lemah. Bayu menusukkan pisaunya perlahan di lengan ibunya. Darah segar mengalir, hangat dan kental, mengisi mangkuk di tangannya. Ibu Sari hanya bisa menangis, suaranya semakin pelan. Ketika darah itu terkumpul, Bayu menatapnya seperti melihat harta karun. Ia mengangkat mangkuk itu ke bibirnya, meneguk cairan merah itu perlahan. Rasanya panas, pahit, dan membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat. Namun di saat yang sama, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bayangan hitam bergerak di sudut kamar. Suara tertawa pelan terdengar dari langit-langit. Bau busuk seperti bangkai tikus memenuhi udara. Ibu Sari yang setengah sadar melihat sosok hitam tinggi berdiri di belakang Bayu. Wajahnya samar, tapi matanya merah menyala. Sosok itu menyentuh pundak Bayu, lalu berbisik, "Bagus, sebentar lagi kau akan jadi milikku." Bayu tidak menyadari apapun. Darah di mangkuknya kini sudah habis. Tubuhnya terasa ringan, pikirannya seperti terbang. Tapi di tengah rasa euforia itu, ia mendengar ibunya berbisik lemah. "Yu, kamu, bukan lagi anakku." Kalimat itu menusuk seperti pisau di hati Bayu. Ia menoleh, tapi yang ia lihat hanyalah mata ibunya yang kosong, menatapnya tanpa cahaya kehidupan. Di luar rumah, angin bertiup semakin kencang, membuat dinding kayu berderit. Di kejauhan, gonggongan anjing terdengar panjang dan melengking, seolah mencium bau kematian. Bayu duduk di lantai, memegang tubuh ibunya yang kini terkulai lemas. Namun ketika ia mencoba mengguncang, ia sadar, Ibu Sari sudah tidak bernapas. Tiba-tiba, semua lampu minyak padam bersamaan.
Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Bayu mendengar suara langkah kaki mendekat. Tapi bukan langkah manusia. Terlalu berat, terlalu lambat. Dari kegelapan, dua tangan hitam besar meraih bahunya. Sekarang giliranmu, Bayu. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit desa Karangasem, memantulkan sinar pucat yang membuat setiap sudut desa terlihat dingin dan menakutkan. Angin malam bertiup pelan, membawa bau anyir yang entah dari mana datangnya. Di tengah kegelapan, suara jangkrik dan kodok sawah mendadak terhenti, seolah alam pun menahan napas menunggu sesuatu yang mengerikan terjadi. Andi berdiri di depan rumahnya, mengenakan jubah hitam yang sudah diolesi darah ayam hitam yang ia sembelih sore tadi. Matanya merah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena api keserakahan yang makin membara. Malam ini adalah malam penentuan, malam di mana ia harus melaksanakan bagian terakhir dari perjanjian pesugihannya. Rumah itu sunyi. Dari ruang tengah, ibunya, Suminah, terdengar batuk kecil. Batuk yang kini terdengar lemah dan berat. Tubuhnya sudah renta, kulitnya pucat, dan matanya sering kosong menatap langit-langit. Ia tidak tahu bahwa malam ini anak yang ia besarkan dengan kasih sayang akan mengkhianatinya dengan cara paling keji. Di ruang belakang, altar kecil telah disiapkan. Di atasnya ada lilin-lilin merah, semangkuk besar berisi air yang sudah dicampur bunga setaman, dan sebuah kendi hitam yang kosong. Bau kemenyan memenuhi ruangan, asapnya membentuk bayangan aneh di dinding. Di sudut ruangan, seekor ayam hitam yang tersisa sudah mati, darahnya menetes dari leher yang terpotong. Semua persiapan ritual sudah lengkap, tinggal satu yang belum, darah sang ibu. Andi menarik napas panjang, lalu melangkah masuk ke kamar ibunya. Lampu bohlam temaram membuat ruangan itu terasa muram. Suminah tersenyum lemah ketika melihatnya. "Kau belum tidur, Nak? Malam-malam begini dingin sekali." Suaranya lirih, serak. Andi hanya diam. Di tangannya, ia menggenggam sebuah pisau kecil dengan gagang kayu, bilahnya tipis namun tajam. Tangannya bergetar, bukan karena ragu, tapi karena tubuhnya diselimuti adrenalin. Dalam pikirannya, suara bisikan halus milik sosok gaib dari pesugihan itu terdengar jelas. "Hisap darahnya, sampai habis, kekayaan akan jadi milikmu." Andi duduk di tepi ranjang. "Bu, maafkan aku," ucapnya pelan. Suminah mengerutkan kening, kebingungan. "Maaf? Untuk apa, Nak?" Tanpa menjawab, Andi bergerak cepat. Pisau itu menggores pergelangan tangan ibunya, membuat darah segar memancar. Suminah menjerit, suaranya parau, mencoba menarik tangannya, namun tubuhnya lemah. Mata tuanya membelalak, melihat anaknya menempelkan bibir pada luka itu, menghisap darahnya seperti binatang lapar. Rasa logam bercampur manis memenuhi mulut Andi. Setiap tegukan membuat pikirannya makin kabur, tapi tubuhnya terasa panas, seolah ada kekuatan yang meresap ke dalamnya. Suminah menangis, suaranya gemetar memanggil nama anaknya, namun Andi sudah tidak lagi mendengar. Ia larut dalam euforia ritual terkutuk itu. Lilin-lilin di altar tiba-tiba berkedip-kedip, lalu menyala lebih terang. Bayangan di dinding berubah menjadi sosok tinggi kurus, dengan wajah rata tanpa mata, hanya mulut besar penuh gigi tajam yang terus tersenyum. Sosok itu berbisik di telinga Andi. "Bagus, teruskan, sampai napasnya habis." Suminah mencoba mengucap doa, namun suaranya tersedak oleh rasa sakit dan ketakutan. Andi meraih kendi hitam di altar, menampung darah ibunya, lalu kembali menghisap, memastikan tidak ada setetes pun yang terbuang. Tangannya kini berlumur darah, matanya merah menyala. Tiba-tiba, rumah berderit keras, seperti ada sesuatu yang berat berjalan di atap. Dari luar, anjing-anjing desa menggonggong panjang, diikuti oleh suara-suara aneh, tangisan bayi bercampur tawa perempuan yang melengking. Andi tidak berhenti. Ia tahu, tanda-tanda itu adalah bukti bahwa roh pesugihan sudah datang menjemput persembahan. Saat darah mulai menipis, napas Suminah menjadi putus-putus. Matanya mulai sayu, menatap anaknya dengan tatapan campuran antara sedih, marah, dan tak percaya. Sebelum nyawanya benar-benar pergi, ia berbisik,
Kau akan menyesal, Nak. Andi melepaskan genggamannya. Tubuh ibunya terkulai, pucat pasi, matanya masih terbuka lebar. Ruangan itu mendadak menjadi dingin menggigit. Dari altar, kendi hitam kini dipenuhi darah pekat, dan lilin-lilin berkobar lebih besar dari sebelumnya. Sosok hitam kurus itu semakin jelas, kini berdiri tepat di belakang Andi, menjulurkan tangan panjangnya ke arah kendi. Mulai malam ini, kau adalah milikku, bisik sosok itu dengan suara bergema. Tiba-tiba, Andi merasakan sesuatu menusuk di dadanya, bukan pisau, tapi rasa sakit seperti tulang-tulangnya diremas dari dalam. Darah ibunya yang ia minum kini terasa panas membakar perutnya, merambat ke seluruh tubuh. Ia jatuh berlutut, menggigil, tapi dalam kepalanya ia mendengar bisikan-bisikan hampa yang menjanjikan emas, rumah, dan kekuasaan. Dari luar, bulan purnama seakan meredup, tertutup awan tebal. Desa Karangasem malam itu benar-benar mati, tak ada satupun yang keluar rumah, tak ada suara selain angin dan gonggongan anjing yang terdengar makin jauh. Rumah Andi kini hanyalah wadah untuk sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar keserakahan manusia. Di lantai, tubuh Suminah tergeletak membeku, matanya menatap kosong. Andi, dengan tubuh bergetar, mengangkat kendi berisi darah itu dan meneguk seteguk terakhir sebagai penutup ritual. Begitu ia selesai, sosok hitam itu lenyap, menyisakan bau busuk yang menusuk hidung. Andi berdiri pelan. Bibirnya berlumur darah, matanya tidak lagi seperti manusia biasa, ada lingkaran hitam pekat di irisnya. Ia tersenyum tipis, senyum yang bukan miliknya, melainkan milik sesuatu yang kini menguasai jiwanya. Malam purnama berdarah itu menjadi awal dari kutukan yang akan menghantui desa Karangasem selamanya. Hujan deras mengguyur desa Karangasem malam itu, disertai petir yang menyambar-nyambar seperti amarah langit yang tak terbendung. Tanah becek dan aroma lumpur bercampur amis darah masih tercium dari rumah tua milik Tarmidi. Sejak kejadian malam sebelumnya, rumah itu menjadi pusat ketakutan warga. Tidak ada satupun yang berani mendekat, bahkan sekadar lewat di depannya. Namun, keberadaan rumah itu seperti memiliki nyawa sendiri. Di balik jendela yang kaca-kacanya retak, cahaya merah berdenyut seperti napas makhluk hidup. Suara gemeretak kayu terdengar, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam. Di ruang tengah, tubuh Tarmidi terkapar. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit. Kulitnya pucat, urat-urat lehernya membiru, dan di bibirnya masih ada bekas darah kental. Di sampingnya, tubuh ibunya yang sudah membusuk terbaring di atas tikar lusuh. Dada mayat itu sobek terbuka, seakan-akan direnggut oleh cakar raksasa, padahal semua orang tahu itu ulah Tarmidi sendiri yang menyelesaikan ritual terakhirnya. Tiba-tiba, tubuh Tarmidi bergerak. Jari-jarinya kaku, tapi perlahan menekuk. Rahangnya bergemeletup, lalu kepalanya menoleh ke arah mayat ibunya. Dari kegelapan sudut ruangan, muncul bayangan hitam tinggi menjulang. Wujudnya seperti manusia, tapi kepalanya menyerupai tengkorak kerbau, dengan tanduk panjang melengkung. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes cairan pekat seperti darah hitam. Kau sudah menepati janji, sekarang giliran aku menepatinya. Suara makhluk itu bergaung, dalam dan menusuk telinga. Tarmidi mencoba berbicara, namun suaranya serak. Kau akan memberiku kekayaan itu, kan? Makhluk itu tertawa lirih, namun setiap tawa membuat udara di ruangan bergetar seperti gempa kecil. Kekayaan? Iya. Tapi setiap tetes darah yang kau hisap kini akan menjadi haus yang tak pernah terpuaskan. Kau akan mendapat emas, tanah, dan harta. Namun setiap bulan purnama, kau harus meminum darah keluargamu sendiri. Wajah Tarmidi membeku. Ke keluarga? Tapi, aku sudah. Keluarga tak hanya ibu. Ada keturunan, ada darah dagingmu sendiri, yang kelak akan jadi tumbal. Kalimat itu membuat jantung Tarmidi berdegup liar. Ia tak punya anak, belum. Namun pikiran itu membuat kepalanya berdenyut seperti dipukul dari dalam. Makhluk itu menghilang dalam kepulan asap pekat yang berbau anyir. Seketika, lantai rumah bergetar, dan dari bawah tanah muncul kotak besi tua yang berkarat. Saat Tarmidi membukanya,
Di dalamnya ada tumpukan emas batangan dan uang yang jumlahnya tak terhitung. Namun bersamaan dengan itu, suara-suara aneh mulai terdengar dari setiap sudut rumah. Tangisan bayi, rintihan perempuan, dan suara ibunya, suara lirih, memanggil namanya. Keesokan harinya, warga desa geger ketika melihat Tarmidi keluar dari rumah dengan pakaian baru dan wajah segar. Ia membeli sebidang tanah luas, membangun warung besar, dan menyuap beberapa warga untuk membungkam kabar kematian ibunya. Orang-orang yang dulu takut padanya kini diam demi uang. Namun, tak ada yang tahu bahwa setiap malam Tarmidi duduk di ruang tengah sambil menatap mayat ibunya yang kini ia simpan di lemari kaca. Bau busuknya menyatu dengan aroma dupa hitam yang selalu ia bakar. Ia tak berani memakamkannya. Makhluk berwujud tengkorak kerbau itu sudah memperingatkan, jangan pernah menguburnya, atau harta ini lenyap. Bulan berganti, sampai akhirnya malam purnama datang. Hujan turun lagi, sama derasnya seperti malam ritual. Tarmidi duduk di tengah rumah, matanya liar, tubuhnya bergetar hebat. Dari perutnya terdengar bunyi, gluk, gluk, seperti ada sesuatu yang mengaduk darahnya. Lalu, haus itu datang. Bukan haus air, bukan lapar makanan, tetapi rasa ingin meminum darah segar. Rasa yang membuat mulutnya mengeluarkan liur kental. Napasnya memburu, matanya mencari mangsa. Di luar, keponakannya, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun, sedang bermain di bawah hujan. Tanpa sadar, anak itu mendekat ke rumah pamannya, tertarik oleh cahaya merah yang berkelip di dalam. Tarmidi berdiri. Langkahnya pelan, tapi penuh niat. Saat pintu terbuka, anak itu menatapnya sambil tersenyum polos. Paman, aku. Cekrek. Tarmidi menutup pintu cepat-cepat, mengurung mereka berdua di dalam rumah. Tangannya mencengkeram bahu anak itu, matanya berkilat. Anak itu menjerit, mencoba melepaskan diri, namun gigitan Tarmidi mendarat di lehernya. Darah segar memancar, dan suara isapan seperti orang kehausan terdengar memuakan. Di sudut ruangan, bayangan makhluk bertanduk itu muncul lagi. Ia hanya berdiri, tersenyum puas, menikmati pemandangan mengerikan itu. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Tarmidi terkunci rapat. Namun di tanah depan pintu, mengalir genangan darah yang masih hangat, merembes keluar dari celah-celah papan lantai. Dan sejak malam itu, setiap bulan purnama, jeritan terdengar dari rumah Tarmidi. Jeritan yang bercampur dengan suara tawa rendah dan bunyi hisapan darah. Desa Karangasem pun menjadi tempat yang tidak lagi disinari matahari dengan damai. Sebab mereka tahu, ada kutukan darah yang akan terus hidup selama Tarmidi bernafas.